Selamat pagi rekan-rekan media sekalian. Terkait rilis pelimpahan berkas perkara atas nama Bapak Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo atau Pak Roy Suryo dan berkas perkara Ti Fauzia Tiasuma, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah melakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026 atau 3 hari yang lalu, dan oleh Panitera Muda Pidana kami, Pak Dudi, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara dan dinyatakan lengkap sesuai dengan checklist. Lalu oleh pimpinan setelah didaftarkan telah juga ditunjuk oleh majelis hakimnya. Perlu kami sampaikan di sini untuk perkaranya Pak Roy Suryo didaftar dengan nomor perkara 300 PIT B 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk Ti Fauzia Tiasuma atau Dr. Tipa terdaftar dengan nomor perkara 301 PIT B 2026 Pengadilan Jakarta Timur. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga telah menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara ini. Majelis hakimnya sama, yaitu Ibu Kristina Endarwati, SHMH sebagai hakim ketua, hakim anggota 1 Bapak Rudi Rapdi Siregar, SHMH, hakim anggota 2 Mathilda Kristina Katarina, SHMH. Sedangkan panitera penggantinya ada beberapa orang yang ditunjuk, yaitu Ibu Erni, SH, Hendra Gunawan, SH, Asih Siroh, SH, dan Joyo Supriyanto, serta Ibu Juliana Maro Batubara. Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa, itu telah ditetapkan oleh majelis hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka majelis hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya, karena sebagaimana ketentuan dalam pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP yang sekarang, selama pemeriksaan pra peradilan masih berlangsung maka pokok perkara tidak bisa dilaksanakan. Jadi nanti majelis hakim yang menangani perkara ini mungkin akan berkoordinasi dengan pihak Jakarta Selatan untuk menunggu putusan terhadap permohonan pra peradilan tersebut. Kami pikir demikian yang bisa kami jelaskan. Pak, terkait nanti kan diperkirakan ada banyak masa yang akan mengikuti jalannya sidang juga gitu Pak. Nah, untuk persiapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sendiri seperti apa? Ya, pada prinsipnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur siap ya untuk menyelenggarakan acara persidangan ini. Tentu tentang sarana prasarana maupun terhadap ledakan pengunjung yang mungkin akan ada dalam persidangan tersebut. Di sebelah saya ada Pak Sekretaris, Pak Julfikar, yang akan mungkin ada penjelasan, Pak Sekretaris. Ya, terkait dengan persiapan kita terkait persidangan nanti kita akan atur ya. Mungkin dari pintu gerbang nanti sudah kita atur sedemikian rupa. Kita akan berikan tanda pengenal seluruhnya, baik itu pengacara, PH maupun para media juga, dan nanti para pengunjung kita akan berikan tanda pengenal sehingga pengunjung tidak akan membludak nantinya. Gitu pun nanti kita siapkan juga, kita upayakan nanti tenda di depan dan TV media agar bisa
para pengunjung yang tidak bisa masuk seluruhnya ke ruang sidang bisa menyaksikan melalui TV media. Mungkin seperti itu. Untuk pengamanannya sendiri Pak? Seperti apa? Pengamanan kita sudah berkoordinasi dengan pihak Polres Jakarta Timur dan nanti kita akan lakukan juga simulasi beberapa hari ke depan terkait dengan pengamanannya. Mungkin itu. Pak, terkait sidang juga tadi disediakan tenda di depan untuk media. Nah ini dari masyarakat sendiri apakah boleh juga meliput atau live streaming kan? Untuk media kita siapkan nanti di lobi luar. Kalau untuk masyarakat mungkin nanti di tenda. Bisa live streaming gitu nggak sih Pak? Atau dari pengadilan sendiri? Jadi begini, persidangan ini terbuka untuk umum. Media diperkenankan untuk meliput, sebagaimana biasa ya. Namun untuk apakah perkara ini diperbolehkan media untuk melakukan siaran langsung ataupun live streaming, sampai hari ini belum ada kebolehan untuk itu ya. Jadi sementara kami menyatakan silahkan diliput, tapi untuk live streaming belum kami perkenankan. Namun nanti apabila kepentingan pemeriksaan menghendaki adanya live streaming, nanti akan kami kabarkan kemudian. Hanya memang kepada media kita berikan ruang yang cukup untuk melakukan peliputan terhadap perkara ini. Berarti masih dikoordinasikan dengan hakim, dengan yang lainnya gitu, gimana gitu? Kita lihat nanti apakah majelis hakim dan pimpinan kita memperkenankan untuk itu. Tapi untuk sementara ini live streaming belum diperkenankan. Termasuk pendukung dari Rosyuro yang sering live streaming itu juga tidak diperkenankan Pak? Ya, artinya semua pihak untuk live streaming tidak kita perkenankan. Tapi kalau untuk peliputan silahkan. Ya, karena kan prinsipnya ini kan terbuka untuk umum. Demikian ya. Saya merasa cukup ya rekan-rekan media ya. Kita nanti sidang pertamanya di 2 Juli 2026 yang akan datang untuk perkara Dr. Tipa. Sedangkan untuk Mas Roy Suryo masih akan disusulkan setelah ada putusan pra peradilan. Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih ya. Ya, selamat bekerja ya.